Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salasia, NIM 50118016. Saya dari Lokal 5D Ekonomi Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir ujian semester saya, yaitu mata kuliah Manajemen Strategi yang diampuh oleh dosen saya, Pak Zulkifli. Soal nomor 1, proses manajemen strategi didasarkan atas keyakinan bahwa perusahaan seharusnya secara terus-menerus memonitori kejadian dan prospeknya atau kecenderungan dari faktor eksternal dan internal, sehingga perusahaan strategi dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Jelaskan pengertian pernyataan tersebut. Proses manajemen strategi didasarkan pada keyakinan bahwa organisasi seharusnya terus-menerus memonitori peristiwa dan kecenderungan internal dan eksternal sehingga melakukan perubahan tepat waktu. Teknologi informasi dan globalisasi adalah perubahan eksternal yang mengubah bisnis dan masyarakat dewasa ini. Arus informasi yang cepat menghilangkan batas negara sehingga orang dari seluruh dunia dapat melihat sendiri bagaimana hidup orang lain. 2. Perlukah suatu organisasi bisnis mempunyai visi dan misi? Jelaskan dengan argumentasi yang rasional. Perlu, karena setiap organisasi maupun perusahaan memiliki perusahaan dan tujuan yang harus dicapai, baik yang jangka waktu pendek maupun panjang. Visi dan visi merupakan sebuah tolak ukur untuk mencapai kesuksesan dan kemajuan perusahaan, sehingga dalam praktiknya perusahaan memiliki dasar dalam kebijakan dan aturan untuk kepentingan perusahaan maupun karyawan. Visi bisa diartikan sebagai sebuah pandangan atau rencana dalam jangka panjang yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Visi perusahaan cenderung singkat, sedangkan misi adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan sebagai alat yang mencapai perusahaan. Misi sebuah perusahaan tidak hanya dapat dukungan dari para karyawan. 3. Bagaimana proses untuk mendapatkan suatu peluang dan ancaman sehingga sampai didapatkan faktor-faktor kunci sukses KFS di bidang peluang dan ancaman. Jelaskan dan jika perlu disertai contoh. Bagaimana proses untuk mendapatkan suatu kekuatan dan kelemahan sehingga sampai didapatkan faktor kunci sukses KFS di bidang kekuatan dan kelemahan. Jelaskan dan jika perlu disertai contoh. Peluang merupakan suatu kondisi yang terjadi di ruang perusahaan. Contohnya, kebijakan pemerintah membuka peluang investasi asing. Ancaman merupakan kondisi eksternal organisasi yang dapat berdampak penghambatannya tujuan organisasi. Kekuatan, segala hal yang dibutuhkan pada kondisi yang sifatnya internal. Contohnya, kekuatan keuangan, motivasi anggota yang kuat, nama organisasi terkenal, dan lain-lain. Kelemahan dapat kekurangan pada kondisi eksternal organisasi yang belum optimal. Contohnya kekurangan dana, anggota kurang kreatif dan malas. 4.
Jelaskan yang dimaksud dengan analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan dan apabila analisis tersebut serta bidang apa saja yang dianalisis, berikan contohnya masing-masing. Analisis kekuatan merupakan kapabilitas yang dimiliki oleh organisasi yang relatif baik di bidang dibanding pesaing. Analisis kelemahan merupakan keterbatasan organisasi dalam hal sumber daya, keterampilan, kemampuan menjadi penghambat dari pertumbuhan organisasi. Tujuan dari analisis SWOT pada perusahaan untuk membenarkan faktor internal dan eksternal yang sudah dianalisis ketika ada kesalahan perusahaan. Agar perusahaan tetap berjalan, maka perusahaan harus mengetahui kelemahan yang dihadapi agar menjadi kuat. 5. Buatlah matriks EFE dan EFI untuk organisasi yang saudara pilih dan evaluasi matrik tersebut. Matrik EFE, faktor eksternal. 1. Tingginya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, bobot 0,10, rating 3, skor 0,30. 2. Tingginya peminat pembuat lapangan kerja terhadap SDM yang mampu memberikan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan, bobot 0,10, rating 4, skor 0,60. 3. Memiliki dukungan dari pemerintah melalui program kegiatan bobot 0,10, rating 3, skor 0,30. Matriks EFI. Universitas memiliki tenaga pengajar yang berkualitas, bobot 0,15, rating 2, skor 0,30. Universitas menerapkan perbedaan dalam berpenampilan yang dapat menarik perhatian masyarakat secara positif, bobot 0,10, rating 3, skor 0,30. Memiliki program unggul yang berbeda dari perguruan tinggi lainnya, bobot 0,15, rating 4, skor 0,60. Sekian penjelasan saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.